Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di rumah? Bapak harap kalian baik-baik saja ya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 yaitu teks berita. Pengertian teks berita. Berita merupakan bentuk laporan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi, atau keterangan terbaru dari suatu peristiwa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, berita merupakan suatu laporan atau pemberitahuan tentang hal yang sedang terjadi, di mana penyampaiannya dilakukan melalui media cetak, siaran televisi, radio, media online, maupun dari mulut ke mulut kepada halayak umum. Namun, tidak semua informasi dapat dikatakan sebagai sebuah berita. Hal ini karena berita memiliki ciri dan unsur tertentu sehingga informasi dapat dikatakan sebuah berita. Ciri-ciri teks berita. Sebuah teks berita berbeda dengan jenis teks lain. Teks berita memiliki ciri dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai teks berita. Berikut ini merupakan syarat teks berita. Yang pertama, sesuai fakta. Informasi yang disampaikan dalam berita harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Selanjutnya, berita aktual. Informasi yang disampaikan merupakan fakta terkini di mana jarak waktu antara kejadian dan penyiaran berdekatan. Yang ketiga, berimbang. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak memihak atau memojokkan suatu pihak untuk mempengaruhi masyarakat. Yang keempat, lengkap. Informasi di dalam berita yang disampaikan harus lengkap sehingga tidak membuat masyarakat bingung. Sistematis. Penyampaian ini merupakan informasi berita disusun secara sistematis sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Akurat. Isi berita harus melalui proses konfirmasi dari pihak terkait sehingga akurat dan tidak dibuat-buat untuk kepentingan tertentu. Menarik. Cara penyampaian berita harus dibuat semenarik mungkin tanpa mengesampingkan tujuan utama dari berita tersebut, yaitu manfaatnya bagi pembaca dan pendengar. Dan yang terakhir, mudah dimengerti. Penggunaan dan penyampaian kata di dalam berita harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur berita merupakan poin penting dalam kejadian suatu peristiwa, yaitu peristiwa apa yang terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa peristiwa tersebut terjadi, di mana dan kapan terjadinya, serta bagaimana kejadian kronologisnya. Nah, unsur-unsur berita terbagi menjadi 6. Dan biasanya kita sebut saja itu 5W plus 1H. What, where, when, who, why, how. Apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau lebih mudahnya lagi, kita bisa menggunakan ini, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertama, apa? Apa yang terjadi dalam berita tersebut? Where, di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? When, kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Who, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Why, mengapa? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? How, bagaimana? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Nah, ini adalah contoh dari teks berita. Aries Susanti pecahkan rekor dunia lewat olahraga panjat dinding. Aries Susanti Rahayu adalah atlet panjat tebing perempuan asal Indonesia yang pada tanggal 19 Oktober berhasil menjadi juara dalam salah satu seri ajang International Federation of Sport Climbing IFSC World Cup 2019 di Xiamen, Tiongkok. Ia berhasil membawa pulang medali emas karena prestasinya tersebut. Tak hanya kemenangan, aksinya pada kesempatan itu membawanya memecahkan rekor dunia. Pada nomor speed woman, atlet asal Grobogan, Jawa Tengah ini berhasil menaiki papan panjat dengan waktu 6,995 detik dan berhasil mengalahkan lawannya Yi Ling Song dengan durasi panjat 9,030 detik. Waktu tersebut juga berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang juga dipegang Yi Ling Song dengan waktu tempuh panjat 7,101 detik. Video aksi panjat Aries sendiri sempat viral karena performanya dalam melakukan panjat dan prestasi yang ia dapat. Ia pun kerap dijuluki sebagai Spider Woman sejak berhasil mengalahkan Elena Timofeva yang merupakan wakil dari Rusia pada nomor speed woman di kejuaraan IFSC 2018. Saat itu, wanita 24 tahun tersebut berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu panjat 7,51 detik. Aries memang telah akrab dengan dunia olahraga sejak dirinya duduk di bangku SMP. Sebelum menggeluti dunia panjat, dirinya sempat menekuni olahraga atletik di SMP Negeri 1 Grobogan. Tekad Aries untuk serius melakukan olahraga panjat muncul saat ia berusia 12 tahun. Hal tersebut disebabkan oleh siaran acara olahraga panjat yang saat itu ia tonton di televisi. Perkembangan yang dialami Aries sebagai atlet panjat memang terbilang cukup cepat. Dalam 2 tahun sejak awal kemunculannya, di kejuaraan internasional, dirinya sudah bisa memegang rekor dunia. Awal karir Aries sendiri dimulai dengan prestasinya yang meraih perak pada kejuaraan tingkat nasional pada 2008. Ia mulai masuk pada kejuaraan nasional sejak 2017. Kesempatan pertama Aries mengikuti kejuaraan dunia dimulainya di Teheran, Iran, tepatnya pada ajang Asian Continental Championship. Pada kategori nomor speed woman, dirinya pun berhasil meraih medali perunggu. Apresiasi yang didapatkan Aries pun tak hanya datang dari negara sendiri. Namanya kerap dibahas oleh media internasional bahkan pada tahun 2019. Dirinya juga masuk sebagai 30 Under 30 Asia oleh majalah Forbes. Daftar tersebut adalah kategori yang diisi oleh orang-orang berprestasi se-Asia dengan usia di bawah 30 tahun. Bersama 16 orang Indonesia lainnya, ia berhasil masuk dalam daftar 300 orang terpilih yang sebelumnya telah diseleksi dari 2000 peserta. Dari berita di sini akan kita bedah unsur-unsurnya. Yang pertama dari A ini. Apa yang terjadi dalam atau apa yang dibicarakan dalam berita tersebut? Yaitu Aries Susanti pecahkan rekor dunia lewat olahraga panjat dinding.
Ini. Selanjutnya di mana peristiwa tersebut terjadi? Jawabannya adalah di Xiamen, Tiongkok. Arya Susanti mendapatkan rekor dunia di Xiamen, Tiongkok, memecahkan rekor dunia. Selanjutnya kapan berita tersebut atau peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi yaitu tanggal 19 bulan 10, 19 Oktober tahun 2019 ini. Lalu siapa? Nah, siapa saja yang terlibat? Jadi yang terlibat tadi adalah yang memecahkan rekor dunia adalah Aries Susanti Rahayu. Lalu mengapa ini M? Mengapa ia bisa memecahkan rekor dunia? Jawabannya ini. Aries Susanti berhasil menaiki papan panjat dengan waktu 6,955 detik dan berhasil mengalahkan lawannya Yi Lingsong dengan durasi panjat 9,032 detik. Waktu tersebut juga berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang juga dipegang oleh Yi Lingsong dengan waktu tempuh panjat 7,101 detik. Dan yang terakhir, bagaimana ia dapat memecahkan rekor dunia? Jawabannya di sini juga. Apresiasi yang didapatkan Aries pun tak hanya datang dari negara sendiri. Namanya kerap dibahas oleh media internasional. Bahkan pada tahun 2019 dirinya juga masuk sebagai 30 Under 30 Asia oleh majalah Forbes. Menyimpulkan isi berita. Setiap teks berita mengandung unsur-unsur berita yang diperoleh dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W+1H yang tadi. What, who, where, when, why, how. Selain berisi unsur-unsur berita, suatu berita juga berisi sejumlah informasi sebagai penjelas. Secara bersamaan, keduanya membentuk berita yang lengkap dan utuh. Dalam menyimpulkan isi berita, terdapat langkah-langkah yang perlu kamu perhatikan, yaitu 1 tadi. Ini membaca atau mendengarkan berita dengan teliti. Yang pertama itu. Yang kedua, menentukan unsur-unsur teks berita yang tadi 5W+1H atau adik Simba tadi. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga, menyampaikan unsur-unsur yang telah ditentukan dengan menggunakan kalimat sendiri. Dengan menggunakan kalimat atau bahasa sendiri, informasi tersebut dapat diubah menjadi beberapa kalimat mengandung intisari berita. Nah, di sini selanjutnya ini adalah unsur-unsur dari teks berita yang tadi. Apa? Aries Susanti memecahkan rekor dunia panjat dinding dalam International Federation of Sport Climbing IFSC World Cup 2019. Di mana? Xiamen, Tiongkok. Kapan? 19 Oktober 2019. Siapa? Aries Susanti Rahayu. Mengapa Aries Susanti menaiki papan panjat dengan waktu 6,955 detik
dan berhasil mengalahkan lawannya Yi Lingsong dengan durasi panjat 9,030 detik. Waktu tersebut juga berhasil mengalahkan rekor sebelumnya yang juga dipegang Yi Lingsong dengan waktu tempuh panjat 7,101 detik. Bagaimana apresiasi yang didapatkan Aries pun tak hanya datang dari negara sendiri. Namanya juga kerap dibahas oleh media internasional, bahkan pada tahun 2019 dirinya juga masuk sebagai 30 Under 30 Asia oleh majalah Forbes. Nah, berdasarkan unsur-unsur teks berita yang telah ditemukan, kita dapat membuat ringkasan dari unsur-unsur tersebut. Nah, ini adalah ringkasan dari 5W+1H-nya. Aries Susanti Rahayu memecahkan rekor dunia panjat dinding dalam International Federation of Sport Climbing (IFSC) World Cup 2019 di Xiamen, Tiongkok pada tanggal 19 Oktober 2019. Ia menaiki papan panjat dengan waktu 6.955 detik dengan mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang Yi Lingsong dengan waktu tempuh panjat 7,101 detik. Aries kemudian mendapatkan apresiasi dari dalam negeri dan luar negeri. Bahkan Aries masuk sebagai 30 Under 30 Asia oleh majalah Forbes. Nah, jika kita simpulkan lebih kecil lagi, jadinya begini. Aries Susanti Rahayu memecahkan rekor dunia melalui panjat dinding sebagai 30 Under 30 Asia oleh majalah Forbes. Inilah kesimpulan dari berita yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke struktur berita. Teks berita disajikan dalam bentuk informasi yang memuat unsur-unsur berita. 5W+1H. Informasi tersebut akan disajikan dengan cara menyampaikan informasi yang penting terlebih dahulu. Setelah itu diikuti oleh informasi yang dianggap kurang penting. Penyusunan teks berita yang demikian dikenal dengan istilah piramida terbalik. Karena informasi yang penting terdapat pada awal berita. Penyusunan teks berita tidak terlepas dari struktur pembangun berupa kepala berita, ini, tubuh berita, nggak kelihatan ya, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita atau teras berita mencakup isi seluruh berita secara singkat. Unsur 5W+1H umumnya akan ditemukan pada bagian ini. Pada kepala berita biasanya ditemukan unsur berupa what, apa, who atau siapa, when atau kapan, dan where di mana. Selanjutnya di tubuh berita. Ini tubuh berita. Tubuh berita pada umumnya berisi mengenai kronologi peristiwa yang disajikan melalui unsur why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, biasanya tubuh berita ini berisi kejadian secara lengkap. Dan yang terakhir ada ekor berita yang ketiga, yang paling bawah. Ekor berita berisi mengenai informasi yang dianggap kurang penting. Bisa berupa kesimpulan dari isi berita. Ini adalah contoh struktur berita. Ini adalah judul dari berita tersebut. Triwulan 3 2016, arus peti kemas Pelabuhan Pelindo 3 naik tipis. Selanjutnya dari piramida terbalik tadi ya, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama kepala berita. Ini kepala berita biasanya mencakup isi seluruh berita secara singkat.
Nah, di sini biasanya terdapat unsur 5W+1H yang dalamnya ada apa, siapa, atau kapan, dan di mana. Ini adalah maksudnya berita secara lebih singkat. Biasanya terdapat di paragraf pertama. Selanjutnya masuk ke tubuh berita. Nah, di sini tubuh berita berisi mengenai kronologi peristiwa yang disampaikan melalui unsur why, mengapa, dan how, bagaimana. Di sini menjelaskan secara besar, secara detail dari berita tersebut di sini di tubuh berita. Dan yang terakhir ada ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang dianggap kurang penting dari suatu berita di bagian terakhir. Jadi intinya kepala lead biasanya berada di paragraf pertama. Tubuh berita menjelaskan secara lebih detail dari suatu berita ini. Dan yang terakhir ekor berita adalah informasi yang kurang penting dari suatu berita, biasanya berada di paragraf terakhir. Ini adalah tugas kalian selama di rumah. Yang pertama, tentukan unsur 5W+1H atau adik simba yang terdapat di dalam berita tersebut. Nah, berita ini untuk mengerjakan soal nomor 1. Tentukan unsur 5W+1H di dalam teks berita ini semua. Tentukan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dalam teks berita ini. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, tentukan struktur berita yang meliputi kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita dalam teks tersebut. Nah, ini adalah teks berita untuk mengerjakan soal nomor 2. Kalian tentukan kepala berita yang mana atau lead, yang mana tubuh berita, dan yang mana ekor berita. Untuk mengerjakan tugas ini kalian bisa kerjakan di buku latihan. Dan soal teks beritanya ini ditulis semua ya. Jika kalian ingin gambar yang lebih jelas, bisa saya share di kolom deskripsi di bawah video. Kalian bisa download di sana. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.